Assalamualaikum. Halo Ibunda semuanya. Apakah Anda sekarang sedang menanti kelahiran sang buah hati? Jangan lupa untuk melakukan screening bayi baru lahir ya. Apa itu screening bayi baru lahir? Pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan? Dan kenapa hal ini penting? Bersama saya Dr. Vivi Septriani SPA. Saya adalah seorang dokter spesialis anak dan konselor menyusui akan menjelaskan kepada Anda semua tentang screening bayi baru lahir ini. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar ayah bunda semuanya bisa mendapatkan video-video yang bermanfaat di channel ini. Selamat menyaksikan. Kelahiran bayi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun pastilah menjadi rasa syukur bagi setiap orang tua. Apalagi jika bayi tampak sehat, lucu, dan menggemaskan. Ayah bunda pastilah berbahagia, namun ada hal yang tidak boleh sampai terlewatkan, yaitu screening bayi baru lahir. Screening bayi baru lahir adalah pemeriksaan yang dilakukan pada bayi baru lahir untuk mengetahui adanya gangguan sejak awal kelahiran. Sehingga apabila ditemukan gangguan atau kelainan, maka dapat diantisipasi sedini mungkin. Screening bayi baru lahir itu bertujuan untuk deteksi dan intervensi dini agar tumbuh kembang bayi dapat berjalan secara optimal. Pemeriksaan ini ada yang rutin dan ada pula yang hanya dilakukan pada keadaan khusus. Jenis screening bayi baru lahir diantaranya adalah yang pertama, screening pendengaran bayi baru lahir. Jadi di beberapa rumah sakit, screening ini sudah termasuk screening rutin ya, karena beberapa hal. Yang pertama, adanya gangguan pendengaran pada bayi dan anak itu sulit diketahui sejak awal. Yang kedua, adanya periode kritis perkembangan pendengaran dan berbicara yang dimulai dalam 6 bulan pertama kehidupan dan terus berlanjut sampai usia 2 tahun. Yang ketiga, bila bayi mempunyai gangguan pendengaran bawaan atau didapat, maka segera bisa diintervensi sebelum usia 6 bulan. Sehingga pada usia 3 tahun akan mempunyai kemampuan berbahasa normal dibandingkan bayi yang baru diintervensi setelah berusia 6 bulan. Nah, berikut ini adalah kriteria bayi yang lebih berisiko mengalami gangguan pendengaran. Yang pertama, adanya riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran. Yang kedua, kelainan bawaan bentuk telinga dan kelainan tulang tengkorak muka. Yang ketiga, adanya infeksi janin ketika dalam kandungan atau infeksi toksoplasmosis, rubella, sitomegalovirus, maupun herpes. Yang keempat, sindroma tertentu seperti sindroma Down. Yang kelima, berat lahir kurang dari 1.500 gram. Yang keenam, bayi yang mengalami kesulitan adaptasi saat lahir. Yang ketujuh, bayi mengalami perawatan di NICU. Yang kedelapan, penggunaan obat-obat tertentu yang bersifat toksik terhadap saraf pendengaran. Namun 50% bayi dengan gangguan pendengaran ini ternyata tidak mempunyai faktor risiko tersebut di atas ayah bunda. Karena itu screening pendengaran itu direkomendasikan untuk semua bayi baru lahir. Screening pendengaran bayi baru lahir hanya menunjukkan ada atau tidaknya respons terhadap rangsangan dengan intensitas tertentu, namun tidak mengukur beratnya gangguan pendengaran ataupun membedakannya dengan jenis tuli, konduktif, atau tuli syaraf. Yang kedua, screening penglihatan untuk bayi prematur. Jadi retinopathy of prematurity merupakan salah satu penyebab kebutaan bayi dan anak di dunia termasuk di Indonesia. Kejadian retinopathy of prematurity ini atau disingkat ROP semakin meningkat seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup bayi prematur. Untuk itu perlu dilakukan screening pada bayi prematur untuk mendeteksi dini adanya ROP. Sehingga dapat dilakukan terapi yang sesuai untuk mencegah terjadinya kebutaan. Screening ROP sangat direkomendasikan untuk dilakukan pada bayi prematur dengan berat lahir kurang dari 1.500 gram atau usia kehamilan si ibu kurang dari 34 minggu. Selain itu, dokter juga akan meminta pemeriksaan ini dilakukan pada bayi yang mendapatkan transfusi darah selama perawatan, memberi oksigen selama dirawat, dan jika dijumpai penyakit penyerta lain seperti infeksi berat, kelainan jantung bawaan, perdarahan otak, dan gangguan nafas. Yang ketiga adalah screening hipotiroid. Screening ini bertujuan untuk mendeteksi dini adanya hipotiroid kongenital atau bawaan.
Hipotiroid kongenital yang tidak diobati sejak dini dapat mengakibatkan retardasi mental berat. Angka kejadian hipotiroid kongenital atau bawaan itu bervariasi antar negara, umumnya sebesar 1:3.000 sampai 4.000 kelahiran hidup. Mengingat gejala hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir biasanya tidak jelas dan hipotiroid kongenital dapat mempengaruhi masa depan anak dengan menyebabkan retardasi mental berat kecuali jika mendapatkan terapi secara dini. Oleh karena itu sangat diperlukan screening hipotiroid secara rutin pada bayi baru lahir untuk menemukan kasus hipotiroid secara dini. Program screening hipotiroid ini memungkinkan bayi mendapatkan terapi secara dini dan diharapkan memiliki tumbuh kembang yang lebih optimal. Screening hipotiroid kongenital ini dilakukan pada saat bayi berusia 48 sampai dengan 72 jam dengan cara sedikit darah diteteskan di atas kertas yang khusus. Setelah bercak darah mengering, maka dilakukanlah pemeriksaan kadar hormon TSH. Yang keempat adalah screening G6PD. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi kelainan enzim glukos 6-fosfat dehidrogenase atau G6PD. Kelainan enzim ini membuat sel darah merah lebih cepat rusak dan mengalami hemolisis. Sel darah merah pun tidak lagi efektif untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Anemia hemolitik dan kulit kuning merupakan gejala awal dari terjadinya kelainan enzim G6PD. Screening G6PD itu biasanya dilakukan saat bayi berusia 2 hari sampai dengan 5 hari. Meski belum menjadi pemeriksaan rutin yang dilakukan di Indonesia, tidak berarti newborn screening bisa diabaikan. Yang kelima adalah screening penyakit jantung bawaan kritis. Screening ini bertujuan untuk menyingkirkan adanya penyakit jantung bawaan kritis yang ditemukan pada 18 bayi dari 10.000 kelahiran. Hal ini bisa mengancam nyawa dan memerlukan tindakan segera. Screening ini dilakukan dengan memasang pulse oximetry atau untuk menilai saturasi oksigen bayi itu di tungkai atas dan bawah bayi berusia 24 jam atau saat bayi dipulangkan. Jika hasilnya positif, maka bayi itu perlu dirujuk untuk evaluasi penyakit jantung bawaan kritis. Yang keenam adalah pemeriksaan 17-OH progesteron atau 17-OHP. Pemeriksaan yang dilakukan pada bayi berusia 48 sampai dengan 72 jam ini itu bertujuan untuk mendeteksi hiperplasia adrenal kongenital atau HAK, yang merupakan kumpulan kelainan yang berhubungan dengan enzim yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Anak dengan hiperplasia adrenal kongenital itu memiliki kelebihan androgen atau hormon steroid lelaki, dan pada sebagian kasus itu tidak memiliki steroid yang cukup untuk mengatur keseimbangan kadar garam dalam tubuh. HAK merupakan kondisi yang dapat mengancam jiwa, umumnya terjadi setelah minggu kedua kelahiran. Selain itu, HAK juga dapat menyebabkan efek jangka panjang berupa gangguan perilaku. Sayang sekali, itu belum semua fasilitas kesehatan itu menyediakan fasilitas screening bayi baru lahir. Apabila fasilitas kesehatan tempat ayah dan bunda tidak menyediakan fasilitas screening baru lahir, maka ayah bunda dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis anak untuk memberikan permintaan screening bayi baru lahir yang dapat dilakukan di laboratorium terdekat. Demikian ayah bunda penjelasan saya tentang screening bayi baru lahir. Semoga penjelasan ini bisa menambah pengetahuan ayah bunda semuanya. Dan jika dirasakan bermanfaat, silakan ayah bunda share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.